Akhir pekan tiba, akhir pekan tiba. Hore, hore, hore. Untuk mengawali hari Jumat yang berkah ini, aku, Satyadi, akan menemani sarapan informasi kamu di Narasi Pagi. Hari ini ada kabar tentang demo menolak Taliban di Afghanistan, juga anggota DPR yang malas ngelaporin harta kekayaan, dan update penelitian vaksin merah putih. Ada juga kabar tentang Blackpink yang filmnya laris manis. Dan terakhir, ada koruptor lagi nih yang didiskon. Siapa ya kali ini? Gak pakai lama, langsung aja kita simak selengkapnya. Joko Chandra dapat diskon hukuman lagi nih guys. Kali ini dapat remisi 2 bulan dari Dirjen Permasyarakatan Kemenkumham. Lumayan. Oh, konsepnya kayak diskon Harbolnas 17-an gitu ya? Kini namanya tercantum dalam data narapidana tindak pidana korupsi yang mendapatkan remisi umum tahun 2021 untuk kasus hak tagih Bank Bali. Joko Chandra sendiri dihukum 2 tahun pada 2009 dan buron selama 11 tahun. Hal ini dibenarkan oleh Kabag Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham Rika Aprianti. Indonesia Corruption Watch pun angkat suara soal diskon Joko Chandra ini. Tentu hal ini janggal, sebab bagaimana mungkin seorang buronan yang telah melarikan diri selama 11 tahun dapat diberikan akses pengurangan masa pemidanaan. Jangan lupa, Pasal 34 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tidak hanya mensyaratkan telah menjalani 1/3 masa pidana, melainkan juga mewajibkan terpidana berkelakuan baik. Pertanyaan lanjutannya, apakah seseorang yang melarikan diri ketika harus menjalani masa hukuman dianggap sebagai berkelakuan baik oleh Kementerian Hukum dan HAM? Menkumham Yasona Laulisi mengatakan kalau ada napi korupsi yang dapat remisi berarti udah memenuhi syarat. Kok jadi kayak langganan gini ya? Kalau di courting mulu, nggak perlu lama, udah kelar tuh hukumannya. Terus bisa bebas lebih cepat. Baru beberapa hari Taliban menduduki Afghanistan, udah ada demo nih yang menentang rezim Hibatullah Akhundzada dan kawan-kawan. Demo itu berlangsung ricuh, sejumlah orang luka-luka dan tewas. Peristiwa ini terjadi sehari sebelum hari peringatan kemerdekaan Afghanistan sesuai perjanjian 1919 saat Inggris mengakhiri kekuasaannya di sana. Kejadian dimulai saat sekelompok pendemo di Jalalabad berani menurunkan bendera Taliban dan menggantinya dengan bendera Afghanistan. Associated Press melaporkan Taliban kemudian menembak ke udara dan menyerang orang-orang dengan tongkat untuk membubarkan kerumunan. Dilansir dari Reuters, 2 orang saksi menyatakan kelompok militan Taliban lebih dulu menyerang pendemo tersebut. Seorang prajurit Taliban yang berada di TKP saat insiden terjadi mengatakan pada Reuters bahwa ada sekelompok pembuat onar yang mengeksploitasi kebijakan Taliban yang sekarang lebih longgar. Hingga kini, Taliban belum memberi pernyataan apapun terkait peristiwa ini. Sepertinya sulit bagi Taliban untuk mendapat penerimaan dari warga Afgan sendiri, apalagi dunia internasional kalau kekerasan terus-menerus terjadi. Ada kabar baik seputar vaksin. Tim vaksin merah putih dari Universitas Airlangga mengungkapkan hasil menjanjikan. Kalau lancar, dalam waktu dekat Indonesia akan segera punya vaksin COVID-19 sendiri. Vaksin merah putih kembangan Unair kini sudah memasuki uji praklinis tahap kedua terhadap hewan uji, yakni makaka. Mereka menggunakan virus yang dilemahkan. Ketua tim penelitinya, Fedik Abdul Ranta, mengatakan uji klinis yang dilakukan terhadap hewan transgenik mice mendapatkan hasil yang baik. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, Penny Lokito, bilang hasil uji praklinis dan uji klinis akan menjadi data dukung dalam proses registrasi vaksin. Apabila uji klinisnya berjalan dengan baik dan sesuai standar internasional, vaksin yang dikembangkan bersama PT Biotis Pharmaceuticals ini diharapkan akan mendapatkan izin penggunaan darurat pada 2022 nanti. Nah, update sedikit soal stok vaksin. Indonesia kedatangan 1,5 juta dosis vaksin Pfizer pada Kamis 19 Agustus 2021. Selain itu, masih ada tambahan AstraZeneca dan Sinovac yang juga akan segera tiba.
Kalau penelitiannya udah lengkap dan bisa diproduksi, vaksin made in Indonesia ini bisa jadi solusi agar distribusi vaksin COVID-19 lebih merata. Vaksin yang ini beda loh sama yang digagas mantan menteri itu. Film terbaru girl band Korea, Blackpink The Movie, cetak rekor di Korea Selatan. Film yang mengisahkan perjalanan Blackpink itu meraih pendapatan tertinggi bioskop di 2021. Menurut laporan Music Week, Blackpink The Movie yang perdana rilis tayang terbatas pada 4 Agustus 2021 lalu telah meraup 4,8 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 69,4 miliar rupiah di hampir 100 wilayah dengan lebih dari 500.000 penonton. Film yang menyoroti Jennie, Lisa, Rose, Jisoo, dan konser mereka dalam rangka ulang tahun Blackpink yang kelima ini juga udah tersebar di 3.400 bioskop. Diperkirakan dalam beberapa pekan ke depan akan menjadi 4.200 bioskop. Buat para bling yang belum sempat nonton, harap bersabar ya. Seiring pembatasan lokal COVID-19 di Asia Tenggara yang dicabut, film ini bakal tayang di luar Korsel akhir Agustus nanti. Aigo! Kepatuhan ibu bapak anggota dewan dalam melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN merosot nih guys. Dan kita cuma disuruh maklum. KPK menemukan kepatuhan anggota DPR terkait LHKPN hanya 55% di 2021. Padahal menurut Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, tahun-tahun yang lalu mereka pada patuh-patuh loh. Patuhnya sih karena KPU menyertakan LHKPN sebagai syarat pencalonan bagi mereka yang mau maju pileg. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko bilang kalau kita mesti maklum, kan lagi masa pandemi. Mungkin sulit kali ya anggota DPR buat menghitung harta kekayaan mereka. Ibu bapak anggota dewan, selama ini kami kurang maklum apa sih buat kalian? Itu tadi menu sarapan informasi buat kamu hari ini. Jangan lupa, besok Senin Narasi Pagi akan kembali hadir. Tetap pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selamat berakhir pekan semuanya. Sehat selalu dan sampai jumpa!